Pada pembahasan kali ini, seperti di judul, kita akan membahas What If Urek Mazino versus Andrew. Tentunya pada pembahasan ini, kalian pastinya sudah memiliki pendapat tentang siapa yang akan menang jika pertarungan ini benar-benar terjadi. Namun, tentunya tidak asik jika kami hanya langsung membahas siapa yang akan menang, dan pastinya video ini akan menjadi sangat singkat. Sebelum masuk ke pembahasan, Mimin ingin sedikit memberitahu bahwa pembahasan ini bersumber dari forum yang Mimin rangkum secara mendalam dan mendetail, serta ditambah pendapat pribadi dari Mimin. Dan juga untuk gambar yang Mimin pakai kemungkinan adalah gambar yang mempresentasikan dari kedua karakter ini. Karena jika Mimin menggunakan gambar dari komiknya, keselamatan channel ini akan sangat dipertaruhkan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ke pembahasan. Urek Mazino, dia merupakan seorang irregular yang saat ini menempati peringkat 4 orang terkuat di menara. Dan konon katanya dia memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Phantaminum. Walaupun hal ini hanya pendapat dari para ranker peringkat bawah, dia juga bisa dikatakan sebagai guru BAM secara tidak langsung. Karena di setiap pertemuannya dengan BAM, dia selalu memberikan sebuah nasihat dan solusi dari masalah yang saat itu BAM hadapi. Urek Mazino ini dikatakan pernah mengikuti ujian khusus yang diberikan oleh Ariehon di lantai 100. Di mana saat ujian itu berlangsung, dia diberikan sebuah tugas yaitu untuk menahan seluruh serangan yang diarahkan kepadanya selama 10 menit. Namun karena kebrutalannya dan sifatnya yang seenaknya, dia lebih memilih untuk melawan Ariehon secara langsung. Dan karena hal ini, dia menjadi ranker yang sangat terkenal sekaligus ditakuti oleh ranker kelas bawah. Setelah pertarungannya dengan Ariehon selesai, dia diberikan hadiah sebuah lantai ujian yaitu lantai 77 untuk diambil dan dikendalikan. Di balik sosok mengerikannya, Urek Mazino dia merupakan seorang playboy dan selalu melakukan hal aneh saat bertemu garam jahat. Itu pernah diperlihatkan saat di lantai kematian, di mana saat itu Urek Mazino melakukan sebuah kesalahan karena memberikan sebuah binatang yang dulunya merupakan administrator kepada Heljo. Karena kekuatannya yang sangat besar dan diberikan ke orang yang salah, hal ini membuat garam jahat menjadi kerepotan dalam mengurusi lantai kematian dari serangan Heljo. Dan untuk kekuatan Urek Mazino sendiri tidak bisa dianggap remeh, karena selama komik Tower of God berjalan, kita tidak pernah diperlihatkan kekuatan penuh yang dia miliki. Dan sebagai seseorang yang menempati peringkat 4 di menara, tentunya Urek memiliki kekuatan yang berada di luar nalar para manusia. Baik dari segi kelincahan, keterampilan, kekuatan, kontrol Shinsu, dan lainnya. Bisa dikatakan bahwa Urek merupakan salah satu ranker yang sangat fleksibel dalam penempatan posisi saat pertarungan kelompok. Setelah memasuki menara, dikatakan bahwa Urek Mazino ini mampu melewati semua lantai ujian dalam waktu 50 tahun atau 1/10 dari waktu rata-rata orang yang menaiki menara untuk menjadi ranker. Dan tidak hanya itu saja kemampuan yang dimiliki oleh Urek. Dia juga sempat diperlihatkan dapat mengalahkan beberapa ranker yang dikirim untuk membunuhnya di lantai ujian bunga Zeigena dengan mudah. Serta dia juga sempat mengklaim sendiri bahwa untuk mengalahkan dirinya, setidaknya membawa 1000 ranker. Tentunya hal ini masih belum diketahui apakah ini hanya sebuah gertakan saja atau memang benar yang dia katakan. Di balik tampangnya yang songong, dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Hal ini pernah dibuktikan saat pertemuannya dengan dua pembunuh dari FUG, yaitu Karaka dan White di lantai kematian. Di sana ditunjukkan dia mengeluarkan 1% dan hanya menggunakan jari telunjuknya untuk melawan mereka berdua. Dan hasilnya tubuh Karaka terbelah menjadi 2 serta daerah di sekitarnya menjadi hancur berkeping-keping. Serta kekuatan yang paling mengerikan dimiliki Urek adalah distorsi ruang, di mana menurut Gasting dikatakan bahwa kemampuan ini dapat membuat distorsi di seluruh lantai dengan cakupan yang sangat luas dan cepat. Dan hal ini mengakibatkan efek samping bagi setiap organisme di lantai. Kemudian Andrew, dia merupakan sosok karakter misterius yang memiliki pengaruh besar dalam cerita Tower of God. Karakter ini bisa dikatakan lebih misterius dibandingkan dengan Phantaminum. Konon dikatakan bahwa Andrew merupakan seseorang yang melakukan pencapaian sangat besar dibandingkan lainnya, di mana dia merupakan satu-satunya ranker atau irregular yang mampu membunuh administrator.
Administrator sendiri merupakan sosok yang dikatakan sebagai penguasa lantai dan mereka memiliki kehidupan yang abadi, serta mereka juga dapat mengendalikan Shinsu yang berada di lantai tersebut. Namun, hal itu dipatahkan oleh Andrew, di mana dia dapat membunuh dan melawan administrator dengan mudahnya. Sontak hal ini membuat para ranker serta reguler yang ada di menara sangat kaget, karena mereka mengira bahwa administrator merupakan sosok yang tidak dapat dibunuh walaupun lawannya sangat kuat. Tidak diketahui kenapa Andrew membunuh administrator, serta alasan kenapa dia meninggalkan jarum di lantai 43 tersebut. Dan tidak hanya itu saja pencapaian yang Andrew dapatkan, dia dapat dengan mudah mencapai peringkat 2 dalam waktu sekejap, yang mana saat itu dipegang oleh Zahard. Penampilan Andrew sendiri dikatakan bahwa dia memiliki paras yang tampan, serta sikapnya yang santai saat pertarungan. Tentunya karena hal ini membuat para ranker sangat mengidolakannya. Untuk kekuatan dan kemampuan bertarungnya, Andrew dikatakan dapat bertarung dengan ribuan tombak sebagai senjatanya, di mana ribuan tombak tersebut terbuat dari Shinsu-nya. Dan dikarenakan kemampuannya ini, banyak sekali orang menggambarkan kekuatan Andrew layaknya seperti hujan merah. Dan untuk kemampuan Andrew dalam mengontrol Shinsu, bisa kita nilai sangat luar biasa. Soalnya kemampuan yang dia miliki bisa dikatakan di atas para administrator lantai. Karena setiap administrator lantai dapat mengendalikan Shinsu dan menekan Shinsu para ranker yang tidak sesuai aturan lantai tersebut. Namun hal ini tidak berlaku untuk Andrew. Dia dapat dengan mudah mengambil kembali Shinsu yang sudah diatur oleh administrator dengan sangat mudah. Dan juga karena hal ini ada rumor yang beredar bahwa Andrew dapat menciptakan makhluk hidup dengan menggunakan Shinsu-nya. Dan menurut Lightbearer yang menyaksikan pertarungan tersebut, mengatakan bahwa tidak ada orang yang mampu mengendalikan sebanyak Andrew. Karena konon katanya Andrew dapat mengendalikan 9.000 bank selama pertempuran berlangsung. Dan selanjutnya apa yang terjadi ketika pertarungan antara Andrew melawan Uregmazino terjadi? Mungkin ini akan menjadi pertarungan yang sangat epik, di mana mereka berdua merupakan seorang irregular yang memiliki kekuatan di luar nalar. Walaupun kita tidak pernah tahu seberapa jauh jarak kekuatan di antara mereka berdua, dan pernah ada pembahasan yang mengatakan kalau peringkat di menara ditentukan oleh pengaruh dan kekuasaan yang mereka miliki. Kita tahu bahwa Andrew merupakan seseorang yang tidak aktif di menara, serta dia juga jarang unjuk gigi dalam pertarungan lain selain pertarungan dia melawan administrator. Namun, tentunya kita tahu bahwa Uregmazino ini memiliki organisasi yang berpengaruh sangat besar dalam menara, tapi itu juga tidak terlepas dari kekuatan yang dia miliki. Mungkin jika pertarungan ini benar-benar terjadi, Ureg akan melakukan serangan yang sangat cepat dan akan mencoba untuk mendekati Andrew sedekat mungkin. Walaupun saat itu Andrew pastinya akan melakukan serangan jarak jauh dengan 9.000 bank yang berbentuk jarum. Meskipun pertarungan ini bisa dikatakan tidak seimbang, dikarenakan kemampuan Andrew yang mampu mengambil alih kuasa Shinsu secara penuh, itu tentunya akan membuat Ureg sangat kesulitan dalam menghadapi Andrew. Dan pastinya kita juga masih belum mengetahui apakah Uregmazino juga mampu mengalahkan administrator. Tentunya jika hal ini benar, pastinya akan mengubah persepsi kita tentang kemampuannya. Namun, Mimin masih belum yakin kalau Ureg dapat mengambil hak penuh Shinsu dari administrator seperti halnya Andrew. Pasalnya saat melawan Heljo di lantai kematian, dia tampak sedikit kesulitan dikarenakan Shinsu yang berada di lantai kematian sudah dikendalikan oleh Heljo. Entah Mimin yang kurang jeli atau memang seperti itu. Jadi menurut kalian siapa yang akan menang jika pertarungan ini terjadi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan ini. Jika dalam pembahasan ini terdapat info yang kurang pas, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan pencet tombol like, dan jika tidak, silahkan pencet tombol dislike.